Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya meneruskan, ada dua pertanyaan lagi yang belum saya jawab terkait review pertanyaan tadi pagi. Yang pertama, yang selanjutnya adalah mengapa ada orang atau ahli ekonomi yang kemudian menginginkan adanya Bretton Woods 2? Ada apa di balik itu? Maka melihat Bretton Woods 2, kita harus merujuk ke Bretton Woods 1. Agreement of Bretton Woods itu fixed exchange yang menjadikan dolar sebagai satu-satunya mata uang yang dijadikan patokan seluruh dunia saat itu, karena dengan syarat dolar di backup oleh emas. Setiap uang atau setiap lembar dolar itu pasti ada backupan emas. Namun Bretton Woods 1 atau Bretton Woods yang di awal itu kemudian agreementnya dibatalkan oleh Presiden Nixon karena emas yang dijadikan backup itu sudah habis, jadi tidak ada lagi, sehingga menjadikan mata uang di dunia semuanya itu pada floating exchange rate atau mengambang berkenaan dengan supply and demand, sehingga Anda tahu sampai hari ini pasti akan terjadi yang namanya inflasi. Krisis itu akan terjadi karena apa? Karena mata uang yang digunakan, semua ahli ekonomi mengetahuinya kalau mata uang itu memang tidak kuat. Tapi Amerika di sini pingin mata uangnya menjadi mata uang yang dijadikan patokan oleh seluruh negara sampai hari ini. Ketidakstabilan mata uang itu menjadikan setiap negara harus berusaha bagaimana untuk menstabilkan mata uangnya, menguatkan demand daripada mata uangnya, sehingga mata uangnya kuat dengan memperbanyak ekspor. Namun dalam hal yang lainnya, pada waktu ingin meningkatkan ekspor, ada salah satu trik, yaitu menurunkan mata uang. Baik, kembali lagi, sehingga kemudian karena tidak ada yang di backup oleh emas, sehingga mata uang itu floating, mengambang, tergantung pada supply and demand mata uang tersebut, sehingga kemudian jumlah uang beredar menjadi salah satu ukuran. Karena wa idza kasura rahusa, kalau semakin banyak mata uang yang diedarkan, maka mata uang itu akan rendah nilainya, karena memang hakikatnya dia tidak punya nilai kecuali dengan pengakuan-pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah dengan undang-undang yang menjadikan negara itu menjamin bahwasanya kalau di Indonesia mata uang rupiah itu sebagai alat tukar yang mempunyai nilai, meskipun pada hakikatnya itu hanya sebatas kertas, tapi karena ada undang-undang yang menjadikan dia bernilai, maka bernilai. Lain halnya memang dengan uang emas. Memang secara teoritis mata uang emas, memang hakikat dari emas sendiri itu dia berharga. Tanpa Anda menghargainya, dia tetap berharga. Berbeda memang dengan mata uang kertas atau logam. Kemudian keinginan Bretton Woods bagaimana? Keinginannya ya ingin mengembalikan lagi bahwasanya mata uang basically itu harus di backup oleh emas. Begitu. Kalau tidak akan seperti ini, setiap 10 tahun akan terjadi krisis gitu. Dan banyak sekali negara-negara yang jatuh miskin karena gara-gara mata uangnya saja. Mata uangnya anjlok, sudah selesai itu riwayat negara itu. Baik, selanjutnya, apa yang dilakukan oleh importir
dengan tidak stabilnya nilai mata uang. Nah, kembali ke yang tadi ya. Nah, sehingga kemudian importir melakukan yang namanya hedging. Hedging mau nggak mau dia harus lakukan dalam rangka untuk mematok daripada mata uang yang akan dia bayarkan. Misalnya saya contohkan di video sebelumnya adalah dolar. Dia mau membayar 1 juta dolar, tapi karena mata uang importir itu rupiah, sehingga kan dia harus exchange, dia harus mengganti dengan dolar. Mata uang rupiah sendiri terhadap dolar itu fluktuatif. Jika pembayarannya 6 bulan lagi atau 8 bulan lagi, maka si importir tidak bisa mematok apakah 8 bulan lagi sama nilainya dengan hari ini, 1 dolarnya sama dengan hari ini. Anda bisa bayangkan kalau 1 juta dolar yang dia harus bayar dengan katakanlah tadi yang saya sampaikan 3M, misalnya 3M rupiah, 3 miliar rupiah yang dia harus keluarkan. Kalau seandainya nilai mata uang rupiah 6 bulan lagi itu turun sehingga dia harus membayar 4M katakanlah, ada kelebihan 1M 6 bulan saja karena 1 juta dolar yang dia butuhkan, maka bagi importir itu berisiko karena barang yang datang harganya itu menurut prediksi dia yang dia akan jual kepada konsumen yang dia sudah targetkan, kalau dia jual sekian dia akan untung sekian gitu. Tapi kemudian di saat gara-gara nilai mata uangnya turun sehingga dia harus membayar lebih untuk membayar 3 juta dolar tadi dengan mata uang rupiah, maka dia otomatis dia rugi. Yang dia berkeinginan kalau dia 3 juta dolar, maka kemudian dia jual itu barang sehingga barang itu terjual katakanlah dengan 4 juta dolar, dia dapat 3 juta dolar katakanlah, kalau 3 miliar dia jual dengan 4 miliar, maka dia untung 1M. Tapi ternyata setelah 6 bulan dia harus bayar 4M, sehingga tidak dapat keuntungan dia. Prediksi keuntungan tuh habis gara-gara nurunnya nilai mata uang. Nah, inilah yang dilakukan oleh importir di saat tidak stabil mata uang. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ada pasar bebas? Nah, ini menarik sebenarnya. Pasar bebas ini kaitan dengan barrier atau ada penghalang di saat bargaining sebuah negara untuk katakanlah mengekspor, kemudian untuk mengimpor sebuah negara maju yang kemudian dia bisa memilih gitu. Kalau Anda penjual misalnya, kemudian ada banyak pembeli, maka Anda akan bisa memilih kan, oh saya mau beli punya Anda, atau Anda mengasih syarat, yang mau jualan dengan saya syaratnya harus ABCD. Otomatis syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh negara-negara berkembang, apalagi negara-negara miskin. Sehingga negara-negara berkembang dan negara miskin itu tidak bisa bersaing dengan negara-negara maju. Di lain sisi, pasar bebas itu sangat menguntungkan bagi negara maju memang. Karena barang yang dia jual, negara maju jual kepada negara-negara berkembang yang sekarang seperti teknologi katakan, itu pasti akan diterima. Tanpa syarat pun akan diterima karena teknologi. Dan negara-negara berkembang tidak bisa memproduksi itu. Tapi masalahnya adalah di saat berkenaan dengan pasar bebas yang terjadi, banyak diuntungkan adalah negara maju. Sisi negatifnya adalah bargaining negara-negara berkembang akan kalah dengan negara-negara maju, karena negara maju akan mendapatkan keuntungan lebih
daripada pasar bebas tersebut. Gitu. Seperti ini mungkin, seperti ini misalnya di saat negara maju dia menjual barang, saya pernah sampaikan teknologi, 1 jam Rolex saja yang harganya ratusan juta itu dengan barang kecil, gitu ya. Katakanlah harga yang 10 juta aja, itu kecil, itu jam Rolex 10 juta. Tapi bayangkan negara berkembang jualan barang-barang raw material, misalnya bawang gitu. Anda bisa bayangkan kalau jualan bawang seharga 10 juta itu berapa ton? Berarti sekian ton begitu ya. 10 juta. 10 juta rupiah kata. Tapi 10 juta untuk jam Rolex itu nggak nyampe 1 kilo. Bahkan sangat ringan sekali. Kalau kemudian dia mengekspor seberat daripada bawang itu, berapa jam Rolex? Berapa valuasi yang dia ekspor ke negara-negara berkembang? Akan lebih besar lagi. Bayangkan yang seperti itu, dengan adanya pasar bebas, mereka nggak kena tax, nggak kena tax ekspor, nggak kena tax impor. Di saat memasukkan barang mereka dengan leluasa, maka lambat laun mereka akan menguasai pasar domestik yang ada di negara lain, karena dia bisa bergaining dengan sepatu yang dia bisa buat lebih baik, kemudian tas yang dia bisa produksi dengan kualitas yang lebih hebat lagi, apalagi dengan tipikal negara-negara berkembang, rakyatnya atau masyarakatnya itu sangat senang dengan barang-barang yang branded, impor begitu. Otomatis lambat laun produsen dalam negeri akan kalah begitu. Nah, ini kaitan dengan pasar bebas yang sisi negatifnya banyak merugikan memang negara-negara berkembang. Tapi di lain sisi juga negara berkembang pengen juga bisa berjualan di negara maju. Maka ada 2 sisi positif dan negatif yang kemudian tarik menarik. Di satu sisi pengen free trade, pengen free, tapi di satu sisi lain dengan saat free maka konsekuensi dari perdagangan itu harus diterima oleh negara-negara berkembang. Kalau Anda bisa bebas pengen jualan ke negara saya, maka saya harus bebas dengan jualan di negara Anda. Itu yang kemudian konsekuensi yang harus ditempuh, diterima oleh negara-negara berkembang. Siapa yang dirugikan dalam ini? Negara-negara yang bergainingnya kurang, atau negara berkembang, negara miskin, tidak punya kuasa dia untuk memproduksi barang-barang yang bermutu. Memang sebenarnya apa yang dibebaskan? Apa yang dibebaskan dalam free trade? Tax, ya, pajak ekspor dan pajak impor. Bagaimana di saat ingin memasukkan barang ke negara lain itu dengan free, tanpa ada tax, karena tax itu adalah salah satu indikator variabel yang menambah harga. Barang-barang branded atau dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri kemudian harganya lebih, itu ya gara-gara ada tax tambahan dari pajak impor tadi itu yang masuk menjadi variabel yang menambah harga, sehingga harganya akan lebih tinggi. Di lain sisi negara juga, bayangkan kita dapat income dari tax itu. Setiap barang yang masuk, barang impor, kita dapat income dari situ. Di saat tax itu gara-gara free trade kemudian tax itu dihapuskan, apa yang terjadi? Maka negara berkembang tidak dapat income. Nah, ini menarik sekali, berkaitan dengan free trade. Tarik ulur antara
di lain sisi pengen bebas, di lain sisi dia kan kehilangan income, Baik, itu yang tadi pagi belum saya bahas di video pertama. Ini yang video kedua, semoga bisa difahami untuk menambah kefahaman ya dalam ekonomi internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.